Sejarah Indonesia dan perkembangannya. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai alat perantara. Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Bahasa Melayu sudah mulai digunakan sebagai alat komunikasi. Berbagai batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan, pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang pada tahun 683. Yang kedua, prasasti Telang Tuo yang ditemukan di Palembang pada tahun 684. Yang ketiga, yaitu prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka Barat pada tahun 686. Yang keempat, prasasti Karang Berahi Bangkok, Kabupaten Marinir, Jambi pada tahun 688. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti bahasa Melayu kuno terdapat di Jawa Tengah, di prasasti Gandasuri pada tahun 832, dan di Bogor, yaitu prasasti Bogor pada tahun 942. Kedua prasasti tersebut memperkuat dugaan kita bahwa bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Pulau Sumatera, tetapi juga digunakan di Pulau Jawa. Sekitar abad ke-15, Kerajaan Malaka bersanjung berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan. Saat itu, perdagangan di Pulau Jawa dikuasai oleh Kerajaan Majapahit yang membawa rempah-rempah dari Indonesia ke Indonesia Timur dan Sumatera yang merupakan penghasil kapur barus dari kayu cendana. Perkembangan Malaka yang sangat cepat berdampak positif bagi bahasa Melayu yang digunakan sebagai alat sebagai komunikasi perdagangan dan penyiaran agama Islam. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan yang berisi tentang aturan-aturan hidup. Yang kedua, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Yang keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Perlahan-lahan tapi pasti, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang modern yang kaya akan kosakata. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda, putusan Kongres Pemuda Indonesia yang berbunyi, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan yang pertama adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Yang kedua adalah bahwa manusia-manusia yang menempati bumi di Indonesia juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak merupakan satu kesatuan bangsa yang satu, tetapi merupakan tekad kebangsaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan dikeluarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan iwa franka di Indonesia, bahasa penghubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkat bahasa kasar. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.